Halo, selamat pagi anak-anak. Ketemu lagi kita di pelajaran ilmu pengetahuan alam. Masih tentang pelajaran ilmu kimia. Kita akan masuk ke buku cetaknya bab 5 tentang senyawa. Senyawa yang akan kita pelajari pada hari ini itu senyawa asam, basa, dan garam. Ya, seperti minggu yang lalu, kita tahu definisi senyawa adalah zat tunggal yang dapat diuraikan menjadi dua jenis atau lebih zat yang lebih sederhana. Atau dengan kata lain, senyawa itu gabungan dari beberapa unsur yang terbentuk melalui reaksi kimia. Oke, kita bahas satu-satu. Next. Nah, senyawa ada termasuk juga larutan. Larutan itu senyawa ya. Ada asam, basa, garam. Nah, berdasarkan sifat kuat lemahnya, asam basa itu dibagi dua, ada asam kuat, asam lemah. Asam kuat adalah asam yang terionisasi sempurna dalam larutannya. Itu kebanyakan terdapat pada asam mineral atau asam anorganik. Terus ada asam lemah. Asam lemah itu asam yang hanya terionisasi sebagian dalam larutannya. Itu kebanyakan contohnya di asam organik. Begitu juga larutan basa, berdasarkan kuat lemahnya itu ada basa kuat. Basa kuat itu senyawa yang mampu melepaskan ion hidroksida dalam jumlah banyak. Ya, dalam jumlah banyak. Basa lemah itu senyawa yang hanya mampu melepaskan ion hidroksida dalam jumlah sedikit. Nah, itu dia basa lemah. Nah, garam berdasarkan sifat asam dan basa pembentuknya, berarti garam itu dibentuk dari asam basa. Ya, itu terbagi tiga, ada garam asam, garam netral, garam basa. Garam asam itu terbentuk dari asam kuat direaksikan dengan basa lemah. Garam netral itu yang sering kita ketemu dalam sehari-hari, garam dapur. Bisa asam lemah plus basa lemah, bisa juga asam kuat plus basa kuat. Garam basa itu terjadi dari reaksi asam lemah plus basa kuat. Oke, kita bahas satu persatu. Next. Larutan asam ini kalau dia dicampur, dilarutkan dalam air, dia menghasilkan ion hidrogen. Nah, ada kata baru, ion. Minggu lalu ada kata unsur atau atom, molekul unsur, senyawa. Nah, ada kata baru ion. Ion itu atom atau gugusan atom, ya, yang lebih dari satu atom yang mempunyai muatan listrik. Nah, muatan listrik untuk larutan asam ini ion H+ positif. Ion positif itu disebut juga kation. Dapat mengubah kertas lakmus, nanti kita bahas kertas lakmus ini di indikator asam basa. Dapat mengubah kertas lakmus biru menjadi merah. Rasanya masam, bersifat korosif. Korosif ini maksudnya terjadi pengeroposan benda, bisa terjadi pengikisan benda. Oke. Nah, memiliki pH atau power of hydrogen di bawah 7. Apa itu pH, Mr. C? pH itu merupakan ukuran atau nilai derajat keasaman suatu larutan atau zat. Itu pH. Ya, dapat mengantarkan arus listrik. Tentu karena dia menghasilkan muatan listrik positif bereaksi dengan logam. Oke, next. Nah, asam terbagi dua tadi, ada asam mineral atau disebut juga asam anorganik. Asam yang dibuat oleh manusia, bisa dibuat oleh manusia, ya. Asam mineral itu termasuk juga asam kuat, ya, asam buatan. Asam organik, ya, yang sudah terdapat pada makhluk hidup, baik itu tumbuhan, hewan atau manusia. Atau asam organik ini disebut juga asam lemah. Oke, next. Nah, ini dia. Asam mineral itu contohnya asam klorida, terdapat pada obat tetes mata, asam sulfat pada baterai aki, asam fosfat terdapat pada deterjen, asam organik ada di asam klorida, ada di lambung manusia, ya, makanya terjadi ada sakit mah, asam lambung naik, asam klorida menghasilkan di lambung manusia. Ada asam sitrat pada jeruk, asam laktat pada susu sapi. Oke, next. Nah, larutan basah. Larutan basah ini kebalikan dari larutan asam. Kalau dia di dalam air dapat menghasilkan ion OH- atau hidroksida. Dapat mengubah kertas lakmus merah menjadi biru
memiliki pH di atas 7, rasanya pahit, bersifat kaustik, melarutkan lemak, ya, melarutkan lemak, menetralkan asam. Nah, sini sering tekankan menetralkan asam. Biasanya kalau pada manusia sakit mah, itu produksi asam lambungnya berlebihan. Dia harus dinetralkan dengan obat sakit mah, ya. Contohnya untuk merek dagangnya Proma. Proma itu mengandung magnesium hidroksida atau MgOH 2 kali, ya. Contoh bau mulut. Bau mulut itu karena terjadi pada waktu pagi hari, itu kebanyakan asam yang di dalam mulut. Jadi harus dinetralkan dengan sikat gigi Pepsodent, ya. Mengandung magnesium hidroksida. Nah, para petani, contoh pada para ibu mama kita yang biasanya kasih pupuk, itu biasanya tanah-tanah kita itu mengandung banyak asam karena tidak subur, maka dinetralkan dengan kalsium hidroksida CaOH 2 kali bagi petani. Oke, terus bereaksi dengan ion logam. Nah, ion logam apa contohnya? Magnesium, kalsium, aluminium. Itu akan membentuk endapan. Dapat menghantarkan listrik. Tentu karena larutan basah mengandung muatan listrik negatif. Jadi kalau ion positif itu disebut kation, ion negatif itu disebut anion. Oke, next. Nah, basah itu lebih banyak digunakan pada basa mineral, ya. Basah terdapat pada basa mineral. Contohnya ada terbagi dua. Basa kuat itu, contoh basa kuat natrium hidroksida, magnesium hidroksida. Basa lemah itu amonia dan metilamin. Oke, next. Nah, reaksi antara asam dan basa, kita masuk ke senyawa garam, itu pasti membentuk garam dan air. Pasti garam dan air. Ingat nah ya, reaksi antara asam dan basa itu pasti membentuk garam dan air. Sehingga disebut reaksi penggaraman karena menghasilkan garam, atau disebut reaksi netralisasi karena menghasilkan air yang bersifat netral. Berarti sersin, reaksi antara asam dan basa itu disebut juga reaksi penggaraman atau reaksi netralisasi. Oke, senyawa yang terbentuk dari asam dan basa bersifat netral, tidak mengubah warna kertas lakmus, senyawanya memiliki tingkat keasaman pH sama dengan 7. Oke, next. Nah, seperti tadi saya bilang, reaksi antara asam dan basa itu pasti menghasilkan garam plus air. Oke, nah kita lihat garam itu terbagi 3, ada garam asam, garam basa, garam netral. Dan tergantung dari reaksi pembentuknya yang slide yang sebelumnya. Garam asam contohnya itu amonium klorida, garam basa itu natrium asetat, garam netral itu natrium klorida. Nah, garam asam ini terbentuk dari asam kuat dan basa lemah. Garam basa ini terbentuk dari asam lemah, basa kuat. Garam netral ini terbentuk dari asam lemah plus basa lemah atau asam kuat plus basa kuat. Oke, next. Nah, garam yang terbentuk itu berasal dari anion, ya. Berasal dari anion, sisa asam, dan kation, sisa basa. Dan anion itu yang ion negatif, kation itu ion positif. Ini dia contoh, ya. HCl. HCl itu asam kuat. Direaksikan dengan basa kuat, terbentuk garam netral, natrium klorida. Iya, ini dia. Plus air. Makanya disebut reaksi penggaraman atau reaksi netralisasi. Terus ada HCl, asam klorida. Asam klorida itu asam kuat. Ini NH4OH itu basa lemah, menghasilkan garam asam NH4Cl, ya. Ini dia. Cl negatif, sisa asam, kation, sisa basa. Oke. Next. Nah, indikator asam basa. Indikator itu ada 2, ada indikator alami dan indikator buatan. Nah, ini saya ambil dari kiri atas, itu pH meter. pH meter itu ada 2, ada bisa digital, ada analog. Jadi tinggal dicelupkan aja ke suatu larutan, dia akan menunjukkan misalkan angka di sini angka 6, berarti dia bersifat asam. Kalau di atas 7 berarti dia basa. Kalau dia pas 7 berarti dia netral. Nah, inilah kertas lakmus. Kertas lakmus itu ada 2, ada warnanya. Ada kertas lakmus merah sama kertas lakmus biru. Nah, ini yang sebelah kanan atas. Itu ada indikator alami.
ya, dari tumbuh-tumbuhan. Ada kunyit, wortel, mahkota bunga sepatu, mahkota bunga mawar, mahkota bunga bougainville, kulit buah manggis, kulit kubis ungu, pokoknya jenis bunga-bungaan yang berwarna. Itu bisa kita jadikan alternatif lain sebagai indikator asam basa. Indikator itu bahan-bahan yang dapat mengidentifikasi sifat keasaman atau kebasaan suatu zat. Itu indikator. Nah, ini yang kanan sebelah bawah itu larutan indikator universal, itu bisa dalam bentuk kertas atau indikator stick, ya, bisa dalam bentuk larutan. Nah, ini indikator stick ini. Oke. Nah, jadi ya, zaman sekarang sudah pakai pH meter, ya. Nanti tapi kalau di laboratorium pakai kertas lakmus. Oke, next. Nah, ini kita kertas lakmus. Kertas lakmus itu ada dua warna. Jadi kalau dia dimasukkan, apapun warna kertas lakmusnya, kalau dimasukkan ke dalam larutan asam akan memerahkan kertas lakmus. Ya, biru jadi merah, merah tetap merah. Sebaliknya, apapun warna kertas lakmusnya, kalau dimasukkan ke larutan basa akan membirukan kertas lakmus. Ya, kertas lakmus warna lakmus itu ada dua warna, merah jadi biru, biru jadi biru kalau dia masuk ke larutan basa. Nah, contoh yang lain. Fenolftalin, ya, kalau dalam larutan asam dia warnanya jernih, tidak berwarna. Kalau dalam larutan basa di warna pink, merah muda. Merah metil kalau dia larutan asam dia warna merah, larutan basa dia warna kuning. Pada larutan bromtimol biru, ya, ini indikator asam basa yang sering ditemui di laboratorium, ya, di sekolah. Larutan asamnya berwarna kuning, basanya warna biru. Oke. Nah, next. Oke. Menuntut ilmu itu payah dan susah, tetapi tanpa ilmu, hidup itu pasti lebih susah. Oke. Setelah menonton, sebaiknya anak-anak menontonnya ini dengan berulang kali untuk bisa dapat mengerti. Nanti ada tugas tersim yang berikan di Edmodo. Terima kasih. Salam sehat.